tepuk tangan. Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun saat ini kita beribadah online, tapi saya yakin dan percaya keadaan kita semua tetap diberkati Tuhan. Keadaan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya jemaat-jemaat Tuhan GSJ El Shaddai tetap semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Meskipun dunia sedang dilanda dengan COVID, tapi saya yakin dan percaya GSJ El Shaddai, seluruh jemaat GSJ El Shaddai dilindungi Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita berbeda tempat, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah terbatas dengan tempat. Dan saat ini mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala apa yang telah Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin membawakan persembahan pujian kami kepada Tuhan sebagai persembahan kami yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, bawa persembahan pujian kita sebagai korban, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang dia telah limpahkan ke dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Ku sujud bertelut di kaki-Mu Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Ku sujud bertelut di kaki-Mu Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami bawa persembahan pujian kami Tuhan. Biar kiranya pujian sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan, ke dalam perlindungan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Yesus akan melindungi kami. Tuhan itu akan memberkati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Ku sujud bertelut di kaki-Mu Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Ku bawa persembahan pujian sebagai korban kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau sujud bertelut di kaki-Mu Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan
Tuhan. Haleluya pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Oh pada Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ku serahkan, ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus. Haleluya. Tuhan dan Rajaku, katakan bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Dimanapun kita berada di saat ini, kita sembah Dia. Haleluya. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Yesus, Engkaulah Raja kami. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji Tuhan, layak ditinggikan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah ya Rasikaralabo, ya Allah ya Rasyadalaba ya Rasikaralabo. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Allah ya Rasikaralaba ya Rasyadalaba ya Rasikaralabo. Hiralaba ya Rasyadalaba ya Rasikaralabo. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Tidak habis-habisnya mulut kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tidak habis-habisnya hati kami Tuhan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mulut kami berkata kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Mulut kami berkata kami selalu mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terus ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu memujimu Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku mau memujimu. Yes, kami selalu memuji namamu Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur Tuhan hanya layak bagi Tuhan Allah kami yang hidup. Yesuslah Tuhan kami, Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan masih ada di dalam kehidupan kami. Tuhan masih terus melindungi kami. Kami tahu Tuhan Yesus, perlindungan Allah tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Berkat-berkat Tuhan tidak akan pernah habis tercurah dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhanlah penolong hidup kami. Selagi kami masih ada di bumi ini, kami kena berserah kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa dunia ini semakin lama semakin tidak baik, tapi kami selalu aman bersandar di dalam naungan Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang terus menjagai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak, kami mau bersyukur kepada Tuhan, kami mau berterima kasih kepada Tuhan untuk segala apa yang telah Kau limpahkan ke dalam hidup kami, baik itu berkat-berkat jasmani, baik itu kesehatan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang diberkati, kita siap memuji Tuhan dan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita datang ke bait-Nya Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau Dia telah limpahkan kesehatan, Dia telah limpahkan berkat-berkat yang luar biasa. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai,
akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Dia baik. Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yeah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, saudara. Yes, bahwasanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati yang bersuka. Yes, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, yeah, akan bersorak-sorai. Yeah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, saudara. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, saudara. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita katakan bersyukurlah. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik, saudara, yang merasakan kebaikannya Tuhan, terus memuji Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian bagi Allah. Katakan, Ya Allah, He's so good to me. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik. Yes, Dia baik. Allah baik, Allah baik baik. Ya Allahku baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik. Yesus, Engkau sungguh baik, Tuhan. Allah baik baik. Terus saya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Sekali lagi, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik. Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Allah yang baik, saudara. Mungkin saat ini, saat pandemi, mungkin kita sering merasa ketakutan. Mungkin kadang-kadang kita masih merasa ketakutan. Kadang-kadang kita pilek sedikit, batuk sedikit, langsung wah, jangan-jangan saya kena virus corona. Panas sedikit, langsung wah, jangan-jangan kena virus corona. Sama saudara, saya pun juga mengalami hal itu. Tetapi saat saudara mengalami hal itu, kita mau hancurkan bersama di dalam kuasa nama Yesus. Tidak akan pernah virus corona belum bisa menyentuh kita.
Saya imankan itu saudara, karena apa? Karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Amin saudara. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa saudara? Yes, di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan. Engkaulah perisai hidupku Tuhan. Yes. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami diberi kuasa oleh-Mu Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan bilalah ada bersamaku, siapa jadilah. Bila Allah, yes, siapa jadilah. Kata sekali lagi, bila Allah, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Yes, Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah yes. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan segala musuh-musuh kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pakai kuasa yang Tuhan telah berikan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, karena kami yakin kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Apapun itu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang telah berjanji dan pasti sanggup menggenapi. Haleluya. Ya Rabbaya Rasikara lalalala. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Aku punya Tuhan yang sungguh luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, haleluya, yang pasti menggenapi, haleluya. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi sambil angkat tangan kita, saudara, dimanapun kita berada, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Terima sekarang kemenangan darimu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang begitu besar, Allah yang sanggup berjanji dan pasti akan menggenapi dalam kehidupan umat-umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya seluruh umat-umat Tuhan di GSC El Shaddai percaya kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dan Tuhan yang pasti akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Pada pagi hari ini, secara khusus kami berdoa supaya Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau memberikan kelegaan, kedamaian, semangat yang baru di dalam hati kami. Engkau berbicara kepada kami secara khusus, dimanapun kami berada. Semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, semua yang menonton tayangan ini, diberkati, dijamah oleh Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dan urapilah firman-Mu. Berikanlah kepada kami roh hikmat dan roh wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar dan Engkau buat mata hati kami menjadi terang. Sehingga kami dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu atas hidup kami. Betapa kayanya warisan yang telah Engkau tentukan bagi kami, dan betapa dahsyatnya kuasa-Mu bagi kami yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini secara khusus saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di GSCA Petojo. Dan pada hari ini kita percaya
kalau hati kita terbuka dengan selebar-lebarnya, maka kuasa firman itu akan menjamah kita, mengubahkan hidup kita, dan hidup kita tidak akan menjadi sama lagi. Saya akan memulai dengan Jona yang saya sebut sebagai Jona. Ada 3 Jona di dalam menghadapi era COVID-19 ini. Bapak Ibu akan melihat bahwa Bapak Ibu ada di zona mana sekarang. Jujurlah kepada diri kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Di zona yang pertama namanya zona ketakutan. Dan saya kira banyak orang yang masih ada di zona ini sampai hari ini. Walaupun secara berbulan-bulan telah kita hadapi situasi yang menggelisahkan, yang membuat orang khawatir, yang membuat orang takut. Di zona ketakutan Bapak Ibu, orang akan membeli barang secara berlebihan. Mereka mendapatkan info apa saja tanpa mereka memeriksanya, mereka langsung share info tersebut. Di zona ketakutan orang cepat sekali marah, sering mengeluh, dan menyebarkan rasa takut dan marah. Dan itulah zona ketakutan. Tetapi kita harus keluar dari zona ketakutan. Karena kalau boleh dibilang wabah yang besar yang pernah terjadi seperti sekarang ini, mungkin kira-kira 100 tahun yang lalu, 1918, yang namanya flu Spanyol. 500 juta orang terinfeksi dan 50 juta orang meninggal. Dan saudara bisa bayangkan 100 tahun yang lalu atau 1 abad yang lalu, teknologi tidak secanggih sekarang. Tenaga medis, ilmuwan dan sebagainya tidak secanggih sekarang. 50 juta orang meninggal, saudara bayangkan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang meninggal pada hari ini. Itulah sebabnya ada satu pertanyaan di dalam mungkin 7 miliar orang yang ada di dunia. Dan pertanyaannya itu sama. Yaitu kapan ini akan berakhir? Semua orang bertanya dengan satu pertanyaan yang sama, kapan ini akan berakhir? Jawabannya tidak tahu. Tidak pasti. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan vaksin bisa ditemukan, apakah vaksin itu akan cocok untuk semua orang yang ada di dunia. Sehingga membuat orang hidup di dalam ketakutan. Tetapi hari ini kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita harus keluar dari zona ketakutan ini. Yang kedua, zona yang kedua adalah namanya zona bertumbuh. Pada waktu orang berada di zona bertumbuh, mereka akan mulai mengenali emosi diri sendiri. Mereka mulai menerima kenyataan yang ada. Mereka berhenti belanja berlebihan. Mereka mulai berhenti membaca berita yang membuat cemas. Mereka menyadari situasi yang ada dan berpikir untuk bertindak. Mereka berhenti untuk share info-info yang tidak jelas kebenarannya. Dan mereka mulai menyadari bahwa semua pihak sedang berusaha yang terbaik. Untuk melakukan yang terbaik. Kalau saudara ada di zona ini, maka saudara sedang ada di zona bertumbuh. Tetapi kita harus sampai di satu zona lagi, yang ketiga. Dari zona ketakutan, zona bertumbuh, kita harus sampai kepada namanya zona belajar.
Pada waktu kita ada di zona belajar, orang akan mulai memikirkan orang lain, peduli kepada orang lain, dan mereka akan memikirkan bagaimana bisa membantu orang lain. Sehingga mereka akan menggunakan bakat kemampuan mereka untuk membantu dan menolong orang lain. Berapa banyak tenaga medis yang meninggal, yang berkorban hidupnya untuk menyelamatkan orang. Di zona belajar orang akan hidup di masa kini dan fokus ke masa depan. Mereka akan menjaga emosi mereka tetap bahagia dan mereka akan menyebarkan optimisme. Mereka akan mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan. Mereka akan berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Dan mereka akan mempraktekkan yang namanya keheningan, kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas. Dan yang terpenting adalah mereka akan penuh dengan kasih sayang terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Dan kita semuanya harus berada sampai di zona belajar ini. Dari zona ketakutan pindah kepada zona bertumbuh, kemudian pindah kepada zona belajar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau hari ini kita ada di zona ketakutan, maka ketahuilah, ketakutan datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Ketakutan adalah senjata yang ditempah, senjata yang diasah di neraka. Kenapa saya berkata begitu? Karena senjata yang namanya ketakutan ini bukan dibuat oleh Tuhan, tapi dibuat oleh setan sebagai senjata standar untuk semua setan. Dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan paling tinggi. Mereka menggunakan senjata itu, yaitu ketakutan. Mereka tahu dengan ketakutan itu bisa memiliki kekuatan untuk melumpuhkan iman manusia. Dan ketakutan adalah racunnya setan. Setan memakai senjata ketakutan untuk menyengat seperti kalajengking menyengat manusia. Mereka gunakan itu. Dan setan ingin menciptakan masa depan bagi manusia yang dikemas dengan gambar-gambar yang menakutkan. Dan setan akan berusaha memutarkan berulang-ulang gambar itu di dalam pikiran manusia. Seperti gulungan film di layar pikiran kita. Namun semuanya itu adalah ilusi. Ketakutan itu adalah roh. Itulah sebabnya kita harus mengusir ketakutan ini. Dan menaklukkan rasa takut menghadapi virus corona 19 ini. Saudara tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang di saat menghadapi ini semuanya? Semua orang sedang mengejar yang namanya harus memiliki imun yang kuat. Mereka minum vitamin C, mereka minum vitamin E, mereka jemur sinar matahari, mereka rajin cuci tangan, mereka memakai masker, mereka makan makanan yang bergizi, semua makanan yang dibeli dari luar restoran dipanasin lagi di rumah, dihangetin lagi di microwave dan sebagainya. Mereka tidur yang cukup, ya biasanya gila kerjanya 20 jam satu hari misalnya, tidurnya cuma 4 jam, 3 jam. Sekarang kebanyakan orang udah tidur di atas 5 jam sampai 8 jam. Untuk mendapatkan imun yang kuat. Imun yang kuat itu berbicara mengenai kekebalan, memiliki kekebalan pertahanan. Kalau kita memiliki imun yang kuat itu, imun itu akan bisa mengenal benda asing dalam tubuh kita. Imun yang kuat itu bisa mengusir penyebab penyakit. Imun yang kuat itu seperti pasukan pertahanan yang memerangi dan menghancurkan benda-benda asing dalam tubuh kita. Dan dia bisa menghalangi masuknya penyakit
dan menyebarnya penyakit dalam tubuh kita. Kalau kita punya imun yang kuat. Imun yang kuat yang tadi saya sebutkan itu adalah imun untuk tubuh kita. Pertanyaannya pagi hari ini adalah bagaimana dengan roh kita? Apakah roh kita memiliki imun yang kuat? Bukan kita hanya perlu minum vitamin, makan makanan yang bergizi, kemudian jemur sinar matahari, dan tidur yang cukup. Tapi kita juga harus perhatikan roh kita. Roh kita harus memiliki imun yang kuat. Di tengah-tengah ketidakpastian, Tuhan memberikan firman-Nya Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga dari firman Allah yang hidup saya bacakan. Alangkah indahnya kalau kita dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita dengan tekun berusaha mengenal Dia, maka Ia, luar biasa kata ini. Maka Ia, saudara tidak akan temukan di ayat yang lain. Pasti akan menyambut kita. Sama seperti fajar pasti terbit pada pagi hari. Atau hujan pasti turun pada awal musim semi. Di tengah-tengah ketidakpastian, firman Tuhan memberikan kepastian kepada kita. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kalau kita dengan tekun berusaha mengenal Tuhan. Inilah saatnya yang paling penting dalam hidup kita di saat kita menghadapi masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh seluruh dunia. Kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tekun berusaha mengenal Tuhan. Tahukah saudara bahwa setan akan berusaha membombardir pikiran kita ini dengan yang namanya ketakutan. Dan pikiran kita ini hanya bisa berpikir, memiliki pikiran Kristus kalau kita bombardir pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti imun dari surga yang dapat mengalahkan ketakutan. Yang dapat mengalahkan kebimbangan dan kekhawatiran Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, apa yang Yesus katakan? Yesus menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah sebabnya kita harus latih, penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Setiap kita harus memiliki ayat emas. Perkatakan janji-janji Tuhan di dalam pikiran kita. Katakan Filipi 4 ayat yang ke-19, ada tertulis setan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Katakan kepada setan, ada tertulis setan, Mazmur 91 ayat 15. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Katakan kepada setan, ada tertulis Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan aku. Mazmur 91 ayat 10. Malah petaka tidak akan menimpa aku. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan. Di saat masa-masa seperti ini, hanya janjinya ya dan amin. Firmannya ya dan amin. Kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata Yakobus 5 ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Katakan, ada tertulis Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu
goyah. Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya kita deklarasikan firman Tuhan. Ini saatnya kita deklarasikan bahwa nama Tuhan di atas segala nama. Nama Tuhan di atas coronavirus. Nama Tuhan di atas kekurangan. Nama Tuhan di atas sakit penyakit. Nama Tuhan di atas kesepian, depresi, kehilangan, ketidakpastian, bahkan kematian. Nama Tuhan di atas segala nama. Deklarasikan iman kita. Apa yang kita percayai, firman-Nya dengan iman. Dan saudara tahu, hanya orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya yang tidak akan gentar menghadapi apapun. Purpose is a powerful weapon against fear. Di saat kita mengetahui tujuan hidup kita, dengan mengerti tujuan hidup kita akan menyederhanakan hidup kita. Dengan mengerti tujuan hidup kita akan memotivasi hidup kita. Dengan mengerti tujuan hidup kita akan menyederhanakan hidup kita. Mempersiapkan kita dalam kekekalan dan memotivasi hidup kita. Tanpa kita mengetahui tujuan hidup kita, maka hidup kita ini akan membosankan. Tanpa mengetahui tujuan hidup kita, hidup ini akan menjemukan dan sulit dikontrol. Itulah sebabnya hari ini kita dapat memilih untuk dilumpuhkan oleh ketakutan. Atau dengan iman kita mengalahkan ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang saya percaya mati tanpa mengenal Tuhan. Mereka butuh obatnya Tuhan sebenarnya, yang namanya Injil. Reinhard Bonnke berkata, Injil adalah obat Tuhan untuk masalah yang sangat disadari dunia saat ini. Jangan simpan Injil itu, kabar baik itu untuk dirimu sendiri. Sekarang saatnya bersinar. The gospel is God's redeeming for the problems the world is so acutely aware of in this moment. Don't keep it to yourself. Now is the time to shine. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan pengurapan. Pengurapanlah yang memberikan kepada kita keberanian yang besar. Membuat kita bisa kebal dari ketakutan. Pengurapan membuat perbedaan antara kita memiliki iman yang hanya, maaf saya pakai kata ini. Iman yang hanya di otak saja. Atau iman yang ada dengan perbuatan. Banyak orang yang hanya tahu tapi tidak pernah melakukannya. Ini saatnya kita harus memiliki iman dengan perbuatan. Karena Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Inilah saatnya ambil senjatamu. Senjatamu adalah firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, kita memiliki senjata yaitu pedang roh yang adalah firman Tuhan. Efesus 6 ayat 17. Dan Alkitab berkata kita hidup di dalam Tuhan maka tidak ada senjata yang dapat dibentuk melawanmu yang akan berhasil. Keadilan, keselamatan, iman, firman, kebenaran dan kedamaian adalah komponen dari pelengkapan peperangan rohani kita. Di tengah situasi yang ada, Tuhan memberikan kepada saya firman ini, Yeremia 23 ayat 29. Berkata demikian, dari firman Allah yang hidup. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang memecahkan batu sehingga berkeping-keping. Firman Tuhan itu seperti api yang menghanguskan, yang membakar setiap sampah, setiap ketakutan, setiap yang ditaruh oleh setan dalam hati dan pikiran kita.
Firman Tuhan itu membakar semuanya, menghanguskan semuanya. Seperti palu yang memecahkan batu sehingga menjadi berkeping-keping. Apapun yang pernah dibangun oleh setan dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Dengan firman Tuhan, firman itu akan seperti palu yang memecahkan batu sehingga menjadi berkeping-keping. Kita memiliki darah Yesus dan salib, di mana Yesus telah menang di dalam pertempuran di neraka dan atas kematian. Itulah sebabnya jangan kita tawar hati, kata Amsal. Karena kalau kita tawar hati maka kecillah kekuatan kita. Kita memiliki darah Yesus dan kita mengalahkan setan dengan darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Kita berada di pihak yang menang. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Setan ingin kita percaya bahwa kita adalah orang yang dikutuk. Tetapi Tuhan ingin kita percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati. Lawan dari rasa takut adalah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah sepenuhnya mempercayai Yesus. Iman yang sejati berarti membiarkan Tuhan yang mengambil alih. Bukan hanya satu bidang kehidupan kita saja, tetapi seluruh kehidupan kita. Iman yang sejati berbicara mengenai hubungan, percaya total siapa Tuhan dan bukan apa yang Tuhan bisa berikan. Bukan pemberian Tuhan yang kita kejar, tapi siapa Dia, itulah yang kita kejar. Iman yang sejati menjadikan kita satu di dalam Kristus. Itulah sebabnya di dalam Kristus, jikalau kita ada di dalam Kristus, kita tidak seharusnya ada di dalam zona ketakutan. Karena Alkitab berkata 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketakutanmu hari ini dibebaskan oleh Tuhan. Keluar dari zona ketakutan. Dan biarlah kita semuanya mencapai zona bertumbuh dan sampai kepada zona belajar. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekiara batakara masyakara. Kora batakara masyakara batak. Jikalau engkau mendengarkan tayangan ini pada hari ini, dan engkau belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu, inilah saatnya. Tuhan memberikan kesempatan kepadamu jika engkau mendengarkan rekaman ini dan engkau berkata, ya Tuhan, saya ada di dalam zona ketakutan. Saya takut. Saya takut mati. Saya takut Tuhan. Saya hidup dalam ketakutan. Saya sudah kehilangan orang-orang yang saya cintai. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan saat ini. Saya merasa sendirian. Tuhan tolong saya. Hari ini ketahuilah. Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Engkau boleh taruhkan tanganmu di dada dan engkau bisa ikuti doa saya. Katakan, ini saya Tuhan. Ini saya Tuhan Yesus, manusia yang berdosa. Ampunilah segala dosa saya. Saya buka hati saya. Saya undang Engkau Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan juru selamat saya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini saya percaya nama saya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Saya percaya kalau hari ini pun saya mati,
saya akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tidak ada lagi ketakutan dalam diri saya. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa saya. Saya tidak lagi hidup di bawah kutuk dalam nama Yesus. Haleluya. Jikalau engkau menangis, jikalau engkau mengeluarkan air mata, jangan engkau tahan, biarkan Tuhan menjamamu. Tuhan sedang melawat engkau, Tuhan sedang berurusan dengan engkau. Dia mengasihi engkau, Dia adalah Bapa yang peduli. Dia tidak jauh dari engkau. Koribikiara basakara balamatoku. Kiniara motoko rabase. Kinarana naso. Kiniara mo ratakara bababo. Kiniara mo yabamasekia. Lakaramo. Kiaramo kinaramo to koribiana nana mona mana mana bala 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 sikiri biala bala 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 bala. Engkau yang sedang berada di zona ketakutan pada hari ini, engkau yang sedang ada di zona ketakutan hari ini, engkau takut akan usahamu, engkau takut akan ekonomimu, engkau takut untuk menghadapi hari-hari yang akan datang, engkau takut untuk menghadapi semuanya itu. Hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan engkau. Tuhan membebaskan engkau, Tuhan jamah engkau, Tuhan pindahkan engkau dari zona ketakutan di dalam nama Yesus. Kegelapan pergi dalam nama Yesus dan terang Tuhan datang atas hidupmu. Hari ini kami deklarasikan ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami deklarasikan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Sehingga pikiran kami memikirkan semua yang baik mulai hari ini, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang patut dipuji dan sedap didengar dalam nama Yesus. Kami deklarasikan hari ini, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami deklarasikan hari ini, Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kami deklarasikan hari ini dalam nama Yesus, Tuhan adalah gembala kami yang baik, kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Semuanya akan berlalu, kami deklarasikan. Kami percaya semuanya akan berlalu, semuanya akan menjadi indah pada waktunya, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tuhan mendatangkan kebaikan. Tuhan ubah yang buruk menjadi baik, keburukan menjadi kebaikan. Kami percaya hari-hari terbaik kami masih ada di depan kami. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya, haleluya. Kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, sudah Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Kami tetapkan hati kami memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kami memilih untuk mengasihi Tuhan melebihi apapun juga. Tuhan yang menjadi fokus hidup kami, bukan masalah. Karena kami tahu Tuhan mengizinkan masalah untuk maksud dan tujuan, untuk menguji kami. Supaya kami menjadi dewasa, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu hari ini. Engkau yang sedang mendengarkan rekaman ini. Engkau yang sedang sakit, taruhkanlah tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit. Yesuslah penyembuh-Mu. Yesuslah penyembuh-Mu. Yesuslah penyembuh-Mu.
Biarlah kuasa kesembuhan Tuhan mengalir saat ini. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Yesus dengan iman di bagian kepala. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Yesus di bagian dada. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Yesus di bagian perut dalam nama Yesus. Jantungmu disembuhkan oleh Tuhan. Kanker lenyap dalam nama Yesus. Tumor lenyap dalam nama Yesus. Semua virus-virus dalam tubuhmu sembuh dalam nama Yesus oleh bilur Yesus. Terima kesembuhanmu di bagian pinggang dalam nama Yesus. Terima kesembuhanmu di bagian tangan dan kaki dalam nama Yesus. Terima kesembuhanmu dalam nama Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam nama Yesus. Yang tidak dapat berfungsi menjadi berfungsi. Yang lumpuh berjalanlah engkau dalam nama Yesus. Apa-apa yang tidak normal dalam tubuhmu menjadi normal kembali dalam nama Yesus. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Tuhan kami memiliki kepastian. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Engkau mendengarkan setiap pergumulan anak-anakmu saat ini. Mengenai masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha. Masalah yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain Tuhan. Engkaulah yang menjawab doa anak-anakmu yang berseru dan berharap kepadamu. Dan engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Berkati Tuhan gembala sidang di tempat ini, semua pengurus majelis, engkau berkati GSCA Petojo ini di dalam nama Yesus. Pakai gerejamu ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, setiap yang mendengarkan rekaman ini, Tuhan memberkati engkau melebihi apa yang engkau pikirkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Ya, kita tadi telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih pada Bapak Pendeta Lukas yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara, kita menyanyikan pujian yang tadi kita naikkan. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi janji-janjinya kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kau Allah yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita angkat tangan, kita sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup untuk menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima, yes, kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya.
ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu, kemenangan darimu Tuhan, darimu. Oh haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang ajaib. Aku yakin Allahku sanggup menjanji, memenuhi janjinya terhadap umat-umatnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup mengenapi janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun keberadaan kami hari ini, tetap kami mengatakan kalau Tuhan Yesus yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang meluputkan kami daripada malapetaka. Engkau yang meluputkan kami daripada sakit penyakit. Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih. Biara bayara sikara la 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 la. Hira la bayara syara la bayara sikara la bo. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau Yesus, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Di akhir kebaktian kami Tuhan, kami percaya Engkau tetap akan terus menyertai kami. Di akhir kebaktian kami Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan tetap memelihara kami. Engkau akan tetap memberkati kami Tuhan. Kami kena percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak perlu takut dengan siapapun. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami kena percaya Tuhan, kepala kami akan berdiri tegak bersama dengan Tuhan, menghadapi rintangan dunia ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, dunia ini semakin tidak baik, tapi kami kena percaya bersama Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami untuk kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut Tuhan atas apapun juga di muka bumi ini, kalau Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Lukas, berkati beliau dimanapun dia berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Lindungi ya Bapak dengan kuasa dari Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Ruth Limas. Kami yakin dan percaya Tuhan terus menerus memberkati Ibu Gembala Sidang kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada Ibu Gembala Sidang kami. Urapan yang baru senantiasa turun ke atasnya ya Bapak. Dan biar akhirnya nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam hidupnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih apa yang menjadi impiannya Tuhan, apa yang menjadi cita-cita untuk memajukan gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan boleh jawab ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati anak Tuhan Ariel Tuhan sebagai pembantu di dalam gereja ini ya Bapak. Juga untuk istrinya Ling-Ling, juga untuk anak-anaknya Tuhan, berkati satu keluarga ini ya Bapak. Tutup bungkus semua di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar Tuhan ya GSJR Shaddai Tuhan. Kami yakin dan percaya kami tetap akan berada di dalam lindungan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami tetap katakan kalau Tuhan itu Allah yang baik bagi kami. Apapun yang terjadi kami yakin dan percaya Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah yang memberkati hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan tetap beserta dengan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini Tuhan sedang ada pandemi Tuhan di mana-mana, tapi kami percaya anak-anak Tuhan akan luput ya Tuhan. Engkau akan luputkan seluruh Tuhan Yesus
jemaat GSJL Shaddai ya Bapak, dari virus-virus ini ya Tuhan. Kami berdoa bersama Tuhan, bersatu hati. Kami berdoa untuk dunia ini ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kota-kota di Indonesia Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke, seluruh dunia ini ya Bapak. Kami berdoa, kami memohon, memelas belas kasihan dari Tuhan. Kau curahkan belas kasihan Bapak untuk dunia ini ya Bapak. Kiranya Tuhan, Kau boleh Tuhan Yesus melenyapkan virus-virus corona ya Bapak. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada virus-virus corona ya Bapak. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan pada dunia ini ya Bapak. Lenyapkanlah virus-virus corona ini Tuhan. Kami berseru, kami hanya bisa berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah jawaban dalam hidup kami. Karena kami hanya punya Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan apapun juga Tuhan. Bagi kami ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu ya Bapak, kami berseru, berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya virus ini Tuhan boleh lenyap, supaya pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Dan kami umat-umat Tuhan boleh berkumpul kembali di gereja kami masing-masing, beribadah bersama-sama dengan teman-teman seiman kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biar kiranya bangsa kami Tuhan Yesus boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan lindungi ya Bapak. Untuk Bapak Presiden kami, dari Bapak Presiden kami sampai menteri-menterinya semua Tuhan lindungi. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Bapak. Dan biar rakyat Indonesia boleh luput juga Tuhan dari virus-virus corona ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami akan berpisah Tuhan Yesus. Kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing dari hari ke hari. Biar Tuhan terus akan memberkati kami, Tuhan terus melindungi kami. Dan kami percaya kami akan aman kalau bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga, puji, terima kasih, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.